Bismillah. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Bila ada seorang anak lahir dari hasil perzinahan, maka wajib bagi anak tersebut untuk berbakti kepada sang ibu, dan dia juga wajib untuk menyambung tali silaturahim kepada keluarga dari jalur sang ibu. Adapun mengenai apakah wajib sang anak berbakti kepada sang ayah, ini ada khilaf. Khilaf ini dibangun di atas sebuah permasalahan, apakah anak zina itu boleh dinisbahkan kepada sang ayah. Nah, mayoritas fuqaha atau ahli fikih menyatakan bahwa tidak ada hubungan nasab antara sang anak yang lahir dari zina dengan bapaknya yang berzina. Nah, berdasarkan pendapat mayoritas fuqaha yang satu ini, maka tidak wajib bagi sang anak untuk berbakti kepada sang ayah, karena sang ayah tidak dianggap sebagai ayah dari anak tersebut secara syar'i. Maka konsekuensinya tidak wajib juga sang anak untuk menyambung tali silaturahim kepada keluarga sang ayah, dari pihak ayah maksudnya. Dan tidak ada saling mewarisi antara si anak dengan si ayah. Si ayah tidak memberikan atau tidak mewarisi harta bendanya kepada sang anak, pun sebaliknya kalau anaknya kaya kemudian meninggal duluan, maka sang ayah tidak mewarisi harta benda sang anak. Ini dikatakan misalnya oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm, ya, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hazm. Masalah anak zina, dia bisa mewarisi dari ibunya, harta benda ibunya. Dan sebaliknya, sang anak pun dapat mewarisi harta benda dari sang anak. Dan si ibu berhak mendapatkan hak-hak keibuannya, diantaranya berbakti, dinafkahi, dan menjadi mahram, dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan ibu. Sedangkan sang ayah, dia tidak mewarisinya. Maksudnya sang anak tidak dapat mewarisi dari sang ayah, dan sebaliknya. Walalahu alaihi haqqul ubuwah la fi birrin wala fi nafaqah. Dan si ayah juga tidak berhak mendapatkan berbaktinya anak, dan juga tidak berhak dinafkahi oleh anak. Tidak juga kalau anaknya wanita menjadi mahramnya. Karena sang anak bagi sang ayah itu merupakan orang asing. Dan beliau mengatakan wala na'lamu fi hadza khilafan illa fit tahrimi faqat. Dan kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali dalam masalah kemahraman tadi. Wa dhahaba jama'atun minas salafi wal khalafi ila anna waladiz zina yunsabu ila zani bi syartain. Ada sebagian ulama dari salaf dan khalaf yang mengatakan bahwa anak zina itu bisa dinisbahkan kepada ayahnya dengan dua syarat. Yang pertama, an yuqirra bihi zaniyu wa yunsibahu ilaihi. Sang pezina, sang ayah itu mengakui bahwa dia adalah anaknya dan menisbahkan kepada dirinya. Yang kedua, alla takunal mar'atu firasyan li zaujin akhar ay mutazawwijah. Hendaknya sang wanita yang berzina dengan laki-laki tadi belum menjadi pasangan, menjadi istri daripada orang lain yang baru. Kemudian orang baru tersebut mengklaim bahwa anaknya adalah anak dia, anak milik dia setelah pernikahan. Ini syarat seorang anak bisa dinisbahkan kepada sang ayah yang berzina kepada sang ibu menurut sebagian sekelompok ulama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah membantu memahamkan masyarakat kita akan bahaya zina dan konsekuensinya. Semoga kita dihindarkan semua dari mara bahaya zina yang merupakan seburuk-buruk perbuatan dan jalan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.